Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ustadz Rendra Adi Setiawan. Seperti biasa, hari ini kita akan mempelajari tentang matematika. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran dengan lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa 'allimni bis-sholihin. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar menjadi berkat dan rahmat bagi kita semua, dan pelajaran ini menjadi pelajaran yang dapat kita terima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bela Anda Ustadz, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perkalian khusus pemfaktoran. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada akar-akar persamaan, Ustadz ingin menjelaskan kembali terkait perkalian khusus pemfaktoran, yang sebenarnya ini adalah materi yang pernah dipelajari saat Ananda kelas 7. Jadi saya akan mengulang kembali bagaimana cara perkalian khusus pemfaktoran, karena ini adalah salah satu syarat yang harus kita pahami untuk masuk kepada akar-akar persamaan fungsi kuadrat. Baiklah, untuk perkalian khusus pemfaktoran kita mulai. Jadi perkalian khusus pemfaktoran ini ada dua bentuk yang ingin Ustadz sampaikan. Bentuk pertama, di mana ada sebuah bilangan A ditambah B dikuadratkan, ya. Jadi dalam kurung ini ada A bertambah B dikuadratkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, jadi jika ada bilangan A ditambah B kemudian dikuadratkan, nah ini bilangan berbeda ya. Bisa saja A-nya sebagai variabel, B-nya sebagai angka biasa, atau A-nya sebagai angka, B-nya sebagai variabel. Terserah, yang penting dia tidak bisa sama, yang membuatnya tidak bisa dijumlahkan dulu. Nah, makanya berbeda ya, A dan B kan berbeda. Maka jika ada sebuah bilangan A dengan variabel B dikuadratkan, bagaimana cara mencarinya? Pertama, jika bentuk seperti ini, jika A tambah B dikuadratkan, langkah pertama adalah antum kuadratkan dulu A-nya. Nah, ya. Ini adalah A, bilangan A positif. Maka jika A-nya kita kuadratkan akan menghasilkan A kuadrat, ya kan? A kuadrat itu tandanya apa? A dikali A, menghasilkan A kuadrat. Yang kedua, setelah A-nya dikuadratkan, ini lagi yang kita kuadratkan. Nah, kita lihat di sini adalah positif B, berarti positif B dikuadratkan. Jika positif B kita kuadratkan, berarti B dikali B, maka menghasilkan juga positif B kuadrat. Nah, kemudian bagaimana lagi? Setelah A dikuadratkan B kuadrat, ini kuadratnya, 2 ini kita kalikan dulu dengan A. Nah, ya. Jadi 2-nya kita kalikan dengan A. 2 dikali A, ya. 2 dikali A menghasilkan 2A. Kemudian kita kalikan lagi. Setelah dikali A, kita kalikan lagi dengan B. Nah, jadi 2 dikali A, 2A dikali lagi dengan positif B. Berarti menjadi positif 2AB. Seperti itu ya. Jadi A-nya kita kuadratkan, kemudian B-nya kita kuadratkan, kemudian pangkatnya kita kalikan dengan bilangannya. 2 dikali A dan dikali positif B, maka menghasilkan positif 2A AB. Ini adalah bentuk pertama dari perkalian khusus pemfaktoran. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan ada sebuah soal X ditambah 4 kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang tadi. X ditambah 4. Ini adalah variabel, sedangkan ini adalah bilangan pokok biasa. Tidak bisa kita jumlahkan X dengan 4. Maka jika bertemu soal seperti ini, X ditambah 4 kuadrat, maka dia akan berubah menjadi, nah, seperti ini. Pertama, seperti yang tadi, X-nya kita kuadratkan, berarti menjadi X kuadrat. Kemudian mana lagi? 4-nya kita kuadratkan. Nah, setelah X dikuadratkan, 4-nya kita kuadratkan lagi. Kemudian apa? 2 kita kali dengan X dan kali dengan 4. Nah, seperti itu ya. Pertama, X-nya kita kuadratkan, 4-nya kita kuadratkan, kemudian 2-nya kita kali dengan X, ini titik ini tandanya kali ya, 2 dikali dengan X, kemudian kita kali lagi dengan 4 gitu ya, 2 dikali A dikali B, berarti 2 kali X dikali 4. Barulah kita selesaikan X kuadrat tetap X kuadrat,
4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4 ya, bukan 4 kali 2. 4 kuadrat tandanya dikali dengan bilangan sendiri. 4 dikali 4 16. 2 dikali X dikali 4. 2 kali X 2X dikali 4 menjadi 8X. Berarti X ditambah 4 kuadrat akan menghasilkan X kuadrat ditambah 16 ditambah 8X. Nah, begini ya. Ini bentuk pertama jika A ditambah B kuadrat. Bentuk kedua yaitu jika A dikurang dengan B kuadrat. Ini merupakan bentuk kedua. Jadi tadi adalah tambah, sekarang dia kurang. Maka hampir sama seperti tadi. Yang pertama tetap A-nya kita kuadratkan dulu, maka jadi A kuadrat. Kemudian ini bilangannya. Ingat tadi ini positif B kuadrat, sedangkan ini adalah negatif B kuadrat. Negatif B, jika kita kuadratkan tandanya apa? Negatif B dikali negatif B, maka menghasilkan positif B kuadrat. Contoh, negatif 5 kuadrat, berarti negatif 5 dikali negatif 5. Negatif kali negatif menghasilkan bilangan positif. Kemudian apalagi tadi? 2 dikali A. 2A, kemudian dikali negatif B. Ingat, B ini memiliki bilangan negatif. Maka 2 dikali A positif 2A. Dikali dengan negatif B menjadi negatif, dia menjadi negatif 2AB ya. Nah, ini dia perbedaannya di sini. Kalau dia positif maka dia positif semua. Kalau dia negatif maka di belakangnya menjadi kurang 2AB. A kuadrat tambah B kuadratnya tetap. Nah, kemudian kita lihat contoh. Misalkan ada contoh soal X dikurang 5 kuadrat. Di mana ini ya bilangan variabel X dengan 5. Maka tandanya apa? Pertama, ingat apa tadi? X-nya kita kuadratkan terlebih dahulu. Ya, kemudian negatif 5-nya kita kuadratkan, ditambah ya. Dan namanya tambah ditambah dengan negatif 5 kita kuadratkan. Kemudian apa lagi? 2 dikali X dan dikali negatif 5 ya, menjadi negatif ya. Ini negatifnya tetap langsung Ustadz buat di depan biar gampang. Intinya karena dia bertemu negatif. Maka menjadi X-nya dikuadratkan, negatif 5 dikuadratkan menjadi positif 25. Ini 2 dikali X dikali negatif 5 menjadi negatif 10X. Nah, seperti ini. Jadi, untuk memahami akar-akar persamaan pada pertemuan berikutnya, Ananda harus memahami dulu konsep ini. A ditambah B kuadrat akan menghasilkan A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB. Dan bentuk keduanya A dikurang B kuadrat akan menghasilkan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB. Nah, jadi ada dua konsep ini yang harus kita pahami. Semoga bisa antum pahami. Jika ada pertanyaan yang Ananda kurang pahami, boleh ditanyakan ke Ustadz melalui via Telegram. Nah, oke Ananda, hanya ini saja yang akan Ustadz sampaikan pada hari ini. Jika Ustadz ada kesalahan, Ustadz mohon maaf. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa Ananda serap dengan baik dan juga menjadi pembelajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abdurrab Rabbani amanah beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.